Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu kembali dengan Pak Ansor. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 4 bab 3 iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita mulai. Anak-anak sekalian, tahukah kalian kenapa Allah menurunkan beberapa kitab untuk manusia melalui para nabi dan rasulnya? Di antara sebabnya adalah agar manusia tidak tersesat atau salah jalan dalam menjalani hidupnya di dunia. Oleh karena itu, kitab-kitab Allah disebut juga sebagai pemberi petunjuk atau hidayah. Barang siapa yang mengikuti tuntutan yang diatur oleh kitab-kitab Allah, maka hidupnya akan selamat berbahagia dunia dan akhirat. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Namun, barang siapa yang ingkar dan tidak mengikuti tuntunan hidup dalam kitab-kitab Allah, maka pastilah kehidupannya akan tersesat dan tidak bahagia. Mereka lah orang-orang yang merugi. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 4 kitabnya kepada 4 orang utusannya atau para rasulnya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat kitab tersebut saling menguatkan satu sama lain. Contohnya, dalam kitab-kitab terdahulu sudah ada kabar bahwa akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad. Kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pun membenarkan dan menguatkan bahwa kitab-kitab yang terdahulu adalah benar adanya dan benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini kebenaran isinya dan benar-benar datang atau turunnya kitab tersebut kepada para nabi dan rasul sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah artinya juga menjadikan kitab atau Al-Quran menjadi pedoman atau petunjuk hidup kita. Beriman adalah keyakinan penuh tanpa ragu-ragu akan kebenarannya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Quran Al-Baqarah ayat 53. Kitab Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariah atau perintah. Dalam kitab ini Allah memberikan perintah dan larangan yang wajib ditaati oleh Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel. Di antara kaum Bani Israel, ada yang ingkar, ada pula yang taat. Namun yang ingkar lebih banyak daripada yang taat. Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, Raja Mesir ketika itu. Beliau juga berdakwah kepada kaum Bani Israel yang ketika itu banyak yang tinggal di Mesir pula. Nabi Musa mengajak Fir'aun dan kaumnya Bani Israel untuk taat kepada perintah dan larangan Allah sebagaimana yang terdapat dalam isi kitab Taurat. Fir'aun yang merasa terganggu dan tidak senang dengan dakwah Nabi Musa beserta saudaranya Nabi Harun mengancam untuk membunuhnya. Nabi Musa beserta kaumnya melarikan diri sampai ke pinggir sungai Nil. Berkat pertolongan Allah, Nabi Musa dan kaumnya bisa menyeberangi sungai Nil dengan berjalan kaki setelah air sungai Nil terbelah menjadi jalan bagi mereka. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda zabura. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kepada kitab Zabur kepada Daud. An-Nisa ayat 163.
Nabi Daud yang terkenal memiliki suara yang merdu terbiasa berzikir dengan suara merdunya. Zabur berisi diantaranya zikir-zikir yang Allah ajarkan kepada Nabi Daud. Selain itu, Zabur membenarkan dan memperkuat kitab Taurat yang telah datang sebelumnya. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Daud alaihissalam juga berdakwah di tengah-tengah kaum Bani Israel. Ia mengajak kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tunduk patuh atau taat kepada perintah dan larangan Allah yang disampaikan melalui kitabnya Zabur. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Ali Imran ayat 3. Injil berbahasa Yunani yang artinya kabar gembira. Injil membenarkan dan memperkuat kitab-kitab sebelumnya, sekaligus memberi kabar gembira akan kedatangan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Injil juga berisi perintah dan larangan dari Allah atau biasa kita sebut syariat. Syariat Injil ditujukan kepada kaum Bani Israel juga sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Kebanyakan di antara mereka tidak menyukai dakwah Nabi Isa. Bahkan ada juga yang berencana hendak membunuhnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dari ancaman mereka yang hendak membunuhnya. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia seluruhnya. Ia memberikan tuntunan bagi siapa saja yang takwa. Artinya siapa saja yang mau tunduk dan patuh kepada ketentuan atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan kepada siapa saja yang mengikuti ketentuan atau tuntunan Al-Quran, maka hidupnya akan tenang dan bahagia di dunia dan begitu pula di akhirat. Nah, mulai dari sekarang kalian harus bersungguh-sungguh belajar atau mempelajari Al-Quran. Kalau sudah mampu, kalian bisa mengajarkan orang lain juga. Utsman radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasulullah, berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, akhirnya sampai juga kita di akhir pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami. Dan sebelum diakhiri, Bapak mengingatkan ada tugas yang telah Bapak siapkan di Google Form yang dengan link yang sudah dibagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.